Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence, kami dari kelompok 1 yang beranggota, saya Dinda Nurlita, bersama dengan teman-teman saya, ada Mas Bayu Septianto, Mas Erdi Maisandi, Mbak Fitriah, dan Mas M. Hasbi Mubarok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai implementasi data mining pada kepuasan pengguna layanan TIK. Kemudian di sini ada beberapa paparan yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini berisikan tentang kepuasan pengguna layanan TIK. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisikan tentang menjadi bahan evaluasi peningkatan layanan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan ini untuk mengembangkan layanan dari hasil survei yang didapatkan. Yang keempat ada metodologi, yaitu ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Isinya ada pencapaian yang diperoleh dari data yang digunakan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu untuk menganalisa dari data yang sudah diolah. Baik, langsung saja saya bahas ke bagian pertama mengenai latar belakang. Kemajuan teknologi pengetahuan dan teknologi beserta aplikasinya di segala bidang tidak bisa lepas dari perangkat komputer. Penggunaan komputer sudah menjangkau hampir segala bidang dalam aktivitas kehidupan manusia, baik dalam lingkungan pendidikan, organisasi, perusahaan, maupun masyarakat umum. Penggunaan komputer terbukti banyak membantu kita dalam melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pertumbuhan yang sangat pesat dari akumulasi data telah menciptakan kondisi kaya akan data tapi minim informasi. Data mining merupakan penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data dalam jumlah besar yang diharapkan dapat mengatasi kondisi tersebut. Data mining sendiri memiliki beberapa teknik, salah satunya klasifikasi. Teknik klasifikasi terdiri beberapa metode, dan decision tree adalah bagian dari metode klasifikasi. Kemudian metode decision tree memiliki algoritma, yaitu algoritma C4.5 adalah salah satu dari algoritma yang memiliki decision tree. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan adalah mengetahui hasil kepuasan dari pengguna layanan TIK atau teknologi informasi komunikasi dan menjadikan bahan evaluasi untuk kinerja dari layanan yang selama ini sudah dijalankan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai wadah untuk memaparkan suatu topik atau ide yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, metodologi. Salah satu metodologi yang akan dibahas adalah data warehouse. Data warehouse adalah database penunjang keputusan yang mengandung data yang biasanya mewakili sejarah bisnis dari suatu perusahaan. Data historis dari data warehouse digunakan di dalam aktivitas analisis yang mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. Pengolahan data warehouse dilakukan secara terpisah dari database operasional perusahaan. Baik, selanjutnya data mining. Istilah data mining memiliki beberapa pandangan seperti knowledge discovery ataupun pattern recognition. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki ketepatannya masing-masing. Istilah knowledge discovery atau penemuan pengetahuan tepat digunakan karena tujuan utama dari data mining memang untuk mendapatkan pengetahuan yang masih tersembunyi di dalam bongkahan data. Istilah pattern recognition atau pengenalan pola pun tepat untuk digunakan karena pengetahuan yang hendak digali
memang berbentuk pola-pola yang mungkin juga masih perlu digali dari bongkahan data yang tengah dihadapi. Bila dalam tulisan ini digunakan istilah data mining, hal ini lebih didasarkan pada lebih populer istilah tersebut dalam kegiatan penggalian pengetahuan data. Selanjutnya, decision tree. Konsep decision tree adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan keputusan. Menyatakan pohon keputusan adalah metode klasifikasi dan prediksi yang mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Dan aturan keputusan tersebut dapat dipahami dengan bahasa alami, dan mereka juga dapat diekspresikan dalam bentuk bahasa data. Sebuah model keputusan terdiri dari sekumpulan aturan untuk membagi sejumlah populasi yang heterogen dengan memperhatikan pada variabel tujuan. Dalam data pohon keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel, dalam bentuk atribut atau record. Atribut dinyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan pohon. Baik, selanjutnya Rapid Miner. Rapid Miner merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh Dr. Markus Hofmann dari Institut Teknologi Brandschoten dan Raif Klingenberg dari rapid.eye.com dengan tampilan GUI Graphic User Interface sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan perangkat lunak ini. Perangkat lunak ini bersifat open source dan dibuat dengan menggunakan bahasa Java, dibuat lisensi GNU, public license, dan Rapid Miner dapat dijalankan di sistem operasi manapun. Dengan menggunakan Rapid Miner, tidak dibutuhkan kemampuan coding khusus karena semua fasilitas sudah disediakan. Rapid Miner dikhususkan untuk pengguna data mining. Untuk selanjutnya ada algoritma C4.5. Algoritma C4.5 merupakan kelompok algoritma decision tree. Algoritma ini mempunyai input berupa training samples dan samples. Training samples merupakan data contoh yang akan digunakan untuk membangun sebuah tree yang telah diuji kebenarannya. Algoritma C4.5 merupakan generasi baru dari algoritma ID tree yang dikembangkan oleh G. Russ Quinlan pada tahun 1983. Untuk membuat sebuah pohon keputusan, algoritma ini dimulai dengan memasukkan training samples ke dalam simbol akar pada pohon keputusan. Algoritma ini mempunyai prinsip dasar kerja yang sama dengan algoritma ID tree. Perbedaan utama C4.5 dari ID tree adalah C4.5 dapat menangani atribut continue dan discrete. C4.5 dapat menangani training data dengan missing value. Hasil pohon keputusan C4.5 akan dipangkas setelah dibentuk. Pemilihan atribut yang dilakukan dengan menggunakan generation information gain pada ID tree lebih mengutamakan pengujian yang menghasilkan banyak keluaran. Hasil dan pembahasan, yaitu pengumpulan datanya. Langkah pertama adalah mengumpulkan data. Data yang akan digunakan untuk analisis berasal dari hasil survei layanan TIK di suatu perusahaan. Data tersebut terdiri dari hasil survei yang dilakukan untuk periode 2022 sebanyak 70 data. Ini gambarnya. Hasil dan pembahasan pengolahan data dari data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pre-processing data menggunakan aplikasi Rapid Miner Studio. Dari data yang telah dikumpulkan, mencari read Excel pada bagian pencarian operators, klik dan pilih read Excel dan pindahkan pada bagian proses. Selanjutnya mencari decision tree pada bagian pencarian operators, klik dan pilih decision tree dan pindahkan pada bagian proses. Hasil. Selanjutnya mencari
performance pada bagian pencarian operator. Klik dan pilih performance dan pindahkan pada bagian proses. Hasil tree decision tree dari proses keseluruhan yang sudah akurat. Hasil. Berikut hasil akurasi dan potensi hasil dari sistem yang diterapkan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang telah dibahas serta dapat menganalisa dari data mentah yang sudah disediakan serta membuat data menjadi baru dan relevan. Beberapa model dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan model decision tree, pohon keputusan. Pada pohon keputusan, decision tree hasil rata-rata survei menggunakan layanan TIC, teknologi informasi komunikasi adalah sesuai. Kita mulai dengan blend proses. Setelah itu kita masukkan data red Excel. Kita tarik ke dalam proses. Setelah itu kita sambungkan INP ke file. Selanjutnya kita memasukkan data Excel yang sudah kita punya. Kita masukkan data dan kita seleksi data yang kita inginkan. Di sini kita memakai sekitar 30 data. Di kolom nomor kita memasukkan ID. Di kolom H kita memasukkan tabel. Setelah itu kita mencari set all di pencarian operator. Kita tarik ke dalam proses. Kita sambungkan out ke Excel. Setelah itu kita memilih atribut. Atribut kita memakai di H. Dan targetnya label. Setelah itu kita mencari set data. Kita cari split data. Kita sambungkan Excel ke Excel split data. Setelah itu kita memakai rasio 0,3. Dan 0,7. Itu kita memasukkan decision tree. Dan kita sambungkan part ke tradition tree.
Setelah itu kita mencari di dalam operator apply model. Setelah itu kita sambungkan mode ke apply model dan parse split data ke apply model. Selanjutnya kita mencari performance dan kita masukkan ke dalam proses. Selanjutnya kita sambungkan lab. Setelah itu kita sambungkan apply model ke trace. Selanjutnya kita tinggal apply untuk melihat pohon keputusan. Ini hasil pohon keputusan dari data Excel kita. Selesai. Dan untuk kita melihat akurasi, kita sambungkan. Tabel akurasi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.